Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan saat ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday untuk istri saya yang tercinta, ibu dari kedua anak saya. Semoga terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan kasih, anugerah dan pertolongan berkat-Nya kepada istri saya yang tercinta, Devi, dan juga dalam rumah tangga kita. Amin. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal kedua yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan, saudara-saudara, adalah sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Saudara-saudara, bersukacita dalam pengharapan, lalu sabar dalam kesesakan. Bicara tentang kesesakan, saudara-saudara, semua orang pernah mengalami masa-masa kesesakan. Semua orang yang ada di dalam dunia ini pastilah satu waktu mengalami masa-masa yang disebut dengan masa-masa kesesakan. Apapun penyebabnya. Apapun penyebabnya. Sebagai contoh, saudara-saudara, Musa dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, ketika dia memimpin bangsa Israel, lalu tidak ada air, lalu ayat yang ketiga, Keluaran 17 ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Ayat 4, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara-saudara, ini yang dialami oleh Musa. Dia mengalami kesesakan, dia mengalami ancaman dari bangsa Israel. Dia berkata, Tuhan, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bagaimana caranya ini? Artinya, saudara-saudara, semua orang satu waktu pasti akan mengalami masa-masa kesesakan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, sabar dalam kesesakan. Mengapa harus sabar, saudara-saudara? Pengkhotbah pasal yang ke-10 berkata demikian. Pengkhotbah pasal 10, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Seringkali kita, saudara-saudara, reaksi kita ketika kita dalam kesesakan, terdesak, yang kita lakukan adalah marah. Seringkali itu yang kita lakukan, marah dan lain sebagainya. Padahal itu belum tentu dan pasti tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita nasihat ketika kita mengalami kesesakan dalam segala hal, saudara-saudara, sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Petrus, tenangkan diri kita, kuasai diri kita, supaya kita dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Saudara-saudara, Musa ketika dia mengalami kesesakan itu, ketika dia mengalami ancaman itu, dia datang kepada Tuhan, menyerahkan kesesakannya, menyerahkan segala persoalannya. Dia berkata, Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Musa tidak tahu harus berbuat apa. Menjawab kebutuhan, menjawab tuntutan dari orang-orang yang datang kepadanya pada waktu itu. Tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Dia tenangkan hatinya, dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Dan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar yang ajaib, saudara-saudara.
Selalu ada mujizat pertolongan dari Tuhan. Pemazmur dalam begitu banyak kesempatan dia mengalami kesesakan dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kita melihat misalnya saudara-saudara dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, firman Tuhan berkata, Mazmur 46 ayat 1 dan ayat 2. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tentunya pemazmur-pemazmur ini telah mengalami begitu banyak kesesakan. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka alami hal ini. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam pasal yang ke-50 masih dalam kitab Mazmur, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru kepada Tuhan, sabar dalam kesesakan, jangan panik, saudara. Jangan juga jadi marah ketika kita alami kesesakan, tetapi tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita minta Tuhan campur tangan dalam kesesakan kita, selalu ada jalan keluar. Bahkan jalan keluar yang sangat ekstrim seringkali, seperti yang dialami oleh Musa. Satu mujizat yang luar biasa ketika dia memukul gunung batu itu, dari gunung batu itu keluar air yang memuaskan semua orang yang menuntut dia pada waktu itu. Saudara, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Sabar dalam kesesakan, karena Tuhan kita lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.